Assalamualaikum Krenyes Mania. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang paling sering terjadi salah kaprah di lapangan ya. Ya, yang kita bahas kali ini adalah permasalahan jack Akai mono atau stereo. Bagus yang mana, bagus yang mono dan lain sebagainya. Akai mono atau Akai stereo. Yang bagus yang mana, Mas? Kenapa masih bingung? Kenapa masih bingung Akai mono atau stereo? Kalau teman-teman mau beli kabel, mau beli jack, ya pastikan sesuai dengan lubangnya. Lubangnya itu lubang apa gitu ya. Jangan terlalu mendengarkan apa kata orang. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang hal ini. Jadi Akai mono atau Akai stereo bagus yang mana? Bagus kalau teman-teman aplikasinya benar. Ya, bagus kalau aplikasinya benar. Jangan pernah punya anggapan saya kabelnya saat ini modelnya seperti ini. Akai mono, terus mau saya upgrade ke kabel yang lebih bagus, langsung dia pakai Akai stereo biar suaranya stereo. Yang nggak bisa gitu juga, nggak mungkin terjadi ya. Yang tadinya Akai mono terus dirubah jadi Akai stereo, suaranya jadi otomatis stereo. Yang nggak gitu juga Juminten, nggak seperti itu sistemnya. Kalau di dalam lubang ini nggak ada konektor yang menghubungkan ke strip yang tengah ini, ya jadinya malah tambah kacau balau ya. Jadi bagus mana Akai mono atau Akai stereo ini tergantung lubang di alatnya. Kalau lubang di alatnya itu ada tulisan unbalance, ini kan nggak ada ya, ini nggak ada tulisan unbalance atau balance, maka ini kategori apa? Oke, kalau nggak ada tulisannya sama sekali, maka dia sudah pasti unbalance. Tapi kalau ada tulisannya seperti amplifier TOA, maka jack Akai TRS seperti ini akan menghasilkan suara yang lebih kuat dan lebih bagus. Kalau teman-teman lihat di amplifier TOA kan biasanya di atas lubangnya itu ada tulisan balancet ya, balance. Berarti teman-teman pakai jack Akai stereo atau TRS ke lubang amplifier TOA, suaranya lebih kuat, gainnya lebih besar, sensitivitasnya lebih tinggi, lebih imun terhadap noise, suaranya lebih bagus. Kalau ada tulisan balancetnya, kalau nggak ada tulisan sudah pasti dia unbalance ya. Kalau nggak ada tulisan balancet sudah pasti dia unbalance. Kenapa? Iya pasti nggak ditulis dong unbalance, malu dong. Kalau dia ada tulisan balancet pasti ditulis. Kenapa? Kebanggaan teman-teman. Berarti preamp yang ada di dalam lubang tersebut itu menggunakan double circuit. Ada positif signal, ada negatif signal, ada hot atau cold, ada hot, ada cold, ada ground. Tapi kalau di unbalance cuma ada dua, signal hot dan ground gitu ya. Makanya kalau audio profesional biasanya ditulis dia itu balancet, lubangnya balancet atau TRS. Maka teman-teman bisa menggunakan kabel Akai stereo atau Akai TRS. Tapi kalau lubangnya seperti ini nggak ada tulisannya, cuma ada tulisan mic doang, maka sudah pasti dia adalah unbalance. Walaupun nggak ada tulisan unbalance, nggak perlu ditulis juga ya, pasti unbalance. Pokoknya semua lubang mic yang tidak ada tulisan balancetnya sudah pasti unbalance. Dan teman-teman pakai kabel Akai mono atau Akai TS aja, nggak usah neko-neko. Nggak usah sok-sokan mau upgrade ke kabel Akai stereo seperti ini, karena hasilnya akan menjadi sangat pelan atau nggak bunyi sama sekali ya. Contohnya seperti ini, suaranya sangat tipis, sangat pelan. Jadi penggunaan kabel yang salah atau jack yang salah membuat suara mikrofonnya tidak keluar atau mati ya. Jadi jangan salah kaprah lagi ya teman-teman. Kalau lubangnya nggak ada tulisan balancet, berarti beli kabelnya XLR ke Akai TS atau Akai mono, nggak usah pakai yang Akai stereo.
karena tidak akan ada benefitnya. Sesuaikan kabel teman-teman itu dengan lubangnya, nggak usah neko-neko di situ. Jangan ngikutin kata orang, aplek-atek. Belum tentu, malah jadi bagus ya, jadi hancur nggak karuan. Iya, karena teman-teman harus memahami kalau lubangnya itu mono unbalance TS, maka yang ini nggak kekonek kemana-mana. Ini T tip ring sleeve, yang ringnya ini nggak konek kemana-mana, akhirnya nggak keluar suara dong. Kalau dia Akai mono, ini kan jadi satu nih, ring dengan sleeve-nya jadi satu, jadi tetap bunyi. Nah, kalau sudah terlanjur beli kabel kayak gini, solusinya bagaimana Mas? Solusinya ini teman-teman buka, dia kan terdiri dari 3 kabel seperti ini. Yang warna putih atau yang tengah sambungin ke yang paling kanan. Ini di jumper atau di bending atau di short atau di solder jadi satu ya. Yang nomor 2 dengan nomor 3 dengan nomor 1 ya. Nomor 3 dan nomor 1 ini digabung. Nomor 3 dan nomor 1 ini digabung. Ini jack depannya ini enggak teman-teman ganti juga enggak apa-apa. Yang penting ini digabung. Jack nomor 2 dan jack nomor 1 digabung menjadi satu. Kabel ini bisa teman-teman gunakan. Oh iya, teman-teman yang kemarin nanya cara nyolder kabel XLR ke Akai mono, yaitu ini dan ini digandeng jadi satu. 3 dan 1 ini di short. Sinyalnya nomor 2, 3 dan 1 ini ground. Gitu ya. Sinyal ini di ujung ini digabung jadi satu sebagai ground. Maka kabel ini sudah bisa teman-teman gunakan kembali. Jadi pesan dari saya, pelajari ilmunya, jangan asal-asalan, jangan salah kaprah, jangan punya asumsi sendiri. Oh, kalau Akai mono ini saya upgrade ke Akai stereo pasti lebih bagus. Ya enggak gitu juga bos. Semuanya ada hukum fisikanya, semuanya ada sistem rangkaian di dalamnya. Kita harus mengikuti rangkaian di dalamnya seperti apa. Jacknya itu mengikuti, nggak boleh kita bikin jack sendiri. Suara bagus atau tidak itu bukan tergantung dengan kabel dan jacknya ya. Suara bagus atau tidak itu tergantung dari kitanya. Kitanya paham atau enggak. Kalau nggak paham akan tambah nggak karu-karuan aja gitu ya. Jadi yang penting ini nih, skill kita semakin tinggi, maka suara kita juga akan menjadi semakin bagus insya Allah. Oke. Mudah-mudahan tidak ada lagi teman-teman yang salah kaprah mau upgrade kabel malah beli Akai stereo seperti ini disambungin ke lubang Akai yang enggak ada tulisan balancetnya. Ini berlaku untuk amplifier, speaker aktif ataupun alat apapun yang enggak ada tulisan balancetnya. Jangan pernah sekali-kali teman-teman pakai konektor Akai stereo atau jack 6,35 TRS seperti ini. Kenapa? Karena nanti malah nggak bunyi atau jadi noise ya, bukan tambah bagus. Tapi kalau teman-teman beli kabel ini untuk digunakan di amplifier TOA, suaranya menjadi lebih mantap ya. Suaranya menjadi lebih mantap. Kenapa? Karena amplifier TOA lubangnya itu sudah ada tulisan balancetnya. Pokoknya lubang tulisannya balancet, teman-teman upgrade ke kabel Akai TRS seperti ini, suaranya menjadi lebih bagus. Tapi kalau nggak ada tulisan balancetnya, jangan sekali-kali teman-teman upgrade ke kabel Akai TRS. Kalaupun mau upgrade kabel ke Akai TS saja atau XLR Akai mono. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang baru nongkrong di channel ini, video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerenyes.